Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Gabrielga dengan NIM 12550110327, berasal dari kelas 2A Teknik Informatika UIN Suskaria. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai relationship dan juga polymorphism pada bahasa pemrograman Python. Oleh karena itu, mari kita masuk ke videonya. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke dalam relationship. Nah, apa itu relationship? Relationship dalam OOP adalah hubungan antar kelas atau objek yang saling bekerja sama di dalam sebuah sistem. Nah, di dalam OOP itu, objek tidak selalu bekerja sendiri, tetapi biasanya saling terhubung dan saling membantu untuk menjalankan suatu fungsi pada sebuah program. Dengan adanya relationship ini, program menjadi lebih terstruktur, fleksibel, dan nantinya lebih mudah dikembangkan ataupun diperbaiki. Nah, di dalam relationship ini, kita akan membahas tiga bentuk, yaitu pertama ada komposisi, kemudian ada delegasi, dan yang ketiga ada yang namanya loose coupling. Komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi adalah hubungan hasil dalam OOP. Artinya, sebuah objek memiliki objek lain sebagai bagian dari dirinya. Hasil mempunyai sebuah, seperti itu. Nah, jadi objek tersebut tidak bekerja sendirian, tetapi terdiri dari beberapa objek pendukung yang saling melengkapi. Tujuannya apa? Agar kode menjadi lebih terstruktur, tanggung jawab program bisa dibagi ke beberapa proyek, dan pengelolaan program menjadi lebih mudah. Nah, di sini terdapat contoh sebuah smartphone mempunyai sebuah kamera. Nah, smartphone memiliki kamera sebagai bagian dari dirinya. Jadi, hubungan ini bisa disebut smartphone as a kamera. Nah, pada kode ini terdapat kelas kamera yang memiliki metode ambil foto. Metode ini digunakan untuk menjalankan fungsi mengambil foto. Lalu ada kelas smartphone yang di dalamnya terdapat konstruktor atau init objek kamera yang dibuat dan disimpan ke dalam atribut self kamera. Artinya, setiap objek smartphone otomatis memiliki objek kamera. Kemudian di sini terdapat metode foto pada smartphone yang memanggil metode ambil foto. Metode ambil foto dari objek kamera. Nah, inilah yang disebut komposisi karena smartphone bergantung pada kamera untuk menjalankan fitur foto. Tanpa adanya objek kamera, fitur tersebut tidak dapat digunakan. Selanjutnya delegation. Apa itu delegation? Delegation adalah teknik ketika sebuah objek menyerahkan tugas tertentu kepada objek yang lain yang lebih khusus untuk menangani tugas-tugas tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi beban tugas pada satu kelas, membuat kode lebih modular, dan meningkatkan reusable code atau penggunaan kode ulang. Nah, kita masuk ke bagian kode ini. Nah, pada kode ini terdapat kelas payment service yang memiliki metode proses pembayaran. Nah, metode ini bertugas menangani proses pembayaran. Kemudian ada kelas toko online yang di dalam kelasnya ini terdapat objek payment service yang dibuat dari kelas payment service yang ini. Lalu metode checkout pada toko online tidak memproses pembayaran secara langsung, tetapi dia hanya memanggil metode proses pembayaran dari payment service. Nah, jadi, nah, inilah yang disebut delegation karena tugas pembayaran didelegasikan atau diserahkan kepada objek lain yang memang khusus menangani pembayaran. Nah, ketika kita ini membuat objek toko dari menggunakan toko online ini, kita print toko, checkout, kemudian checkout 50.000, maka dia akan mengirim ini. Outputnya pembayaran sebesar 50.000 berhasil. Nah, itu. Selanjutnya loose coupling. Loose coupling adalah hubungan antar kelas yang dibuat tidak terlalu bergantung antara satu sama yang lain. Artinya sebuah kelas tetap bisa bekerja meskipun kelas lain diganti ataupun diubah. Tujuannya apa? Adalah untuk mempermudah perubahan kode, meningkatkan fleksibilitas program, dan juga memudahkan proses maintenance dan juga testing. Kita masuk ke kode di samping. Nah, di sini terdapat kelas email service dan kelas WhatsApp service yang dimana dua-duanya memiliki metode kirim. Nah, kirim. Kemudian terdapat juga kelas notification yang menerima objek service melalui parameter konstruktor ini, service. Nah, kemudian terdapat juga metode send message yang mana dia akan memberikan ini service apa yang digunakan, dan kemudian menggunakan metode kirim, dan ini pesannya, parameter pesan. Nah, ketika ini kita membuat objek email ini, objek email menggunakan kelas notification dengan service email, maka kita kita print email titik send message ini halo user, maka dia mengirim sini email dikirim halo user. Sedangkan WA ini menggunakan service dari WhatsApp service,
Ketika di print, maka dia akan kembali ke sini. Maka dia akan memprint WhatsApp dikirim, halo user. Inilah disebut load scoping karena class notification tidak terikat kuat pada layanan tertentu. Jika ingin menambahkan layanan baru seperti Telegram atau SMS, kita cukup menambah kelas baru tanpa mengubah kelas notification. Jadi, program yang kita gunakan lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Selanjutnya kita beralih dari relationship ke polymorphism. Nah, polymorphism dalam OOP adalah konsep di mana satu metode atau interface dapat memiliki banyak bentuk perilaku tergantung objek yang kita gunakan. Nah, jadi walaupun metode yang digunakan sama, hasil atau perilakunya bisa berbeda tergantung objek yang sedang dijalankannya. Maksud dari gambarnya apa? Nah, ketika seseorang sudah memahami cara menggunakan interface pada mobil seperti setir, rem, gas, maka dia bisa mengendarai berbagai jenis mobil meskipun merek dan mesin yang di dalamnya berbeda-beda. Dalam polymorphism terdapat yang namanya polymorphic behavior. Polymorphic behavior adalah perilaku berbeda yang muncul dari pemanggilan metode yang sama pada objek yang berbeda. Jadi metode yang digunakan tetap sama, tetapi hasil yang diberikan bisa berbeda-beda tergantung objek yang menjalankannya. Tujuannya agar satu interface bisa digunakan untuk banyak objek, sehingga program menjadi lebih fleksibel dan dinamis. Nah, pada contoh kode di sini, terdapat ada kelas musik, video, dengan podcast, dan juga di dalam masing-masingnya terdapat metode play. Metode play. Kemudian, semua objek dimasukkan ke dalam list, media list ini. Sama dengan ini ada kelas musik, video, dan juga podcast. Nah, pada saat ulangan dijalankan, ini metode dan juga ini print media titik play, maka outputnya akan menghasilkan musik pertama ini memutar musik, kemudian memutar video, yang ketiga memutar podcast. Inilah disebut polymorphic behavior, satu metode yang sama, play, tetapi dia memiliki perilaku sesuai objek yang menjalankannya. Selanjutnya ada yang namanya dynamic typing. Nah, di sini adalah konsep di mana tipe data ditentukan saat program berjalan atau sedang runtime. Artinya pada Python kita tidak perlu mendeklarasikan tipe variabel secara khusus seperti integer, string, float, boolean, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh kode sedikit nih, x sama dengan 10, kemudian x sama dengan halo. Awalnya variabel x berisi integer, kemudian berubah menjadi string. Python tetap bisa menjalankan karena pengecekan tipe dilakukan pada saat runtime. Tujuannya apa? Tujuan dynamic typing adalah membuat proses kodean lebih sederhana, meningkatkan fleksibilitas program, dan mempermudah penggunaan polymorphism. Kita masuk ke kode di samping di sini. Nah, di sini terdapat kelas PDF dokumen juga kelas Word dokumen. Nah, kemudian terdapat function buka file yang menerima parameter file. Function ini tidak memeriksa apakah objek itu bertipe PDF ataupun juga Word. Python hanya memastikan bahwa objek tersebut memiliki metode open. Karena PDF dokumen dan Word dokumen sama-sama memiliki metode open, maka keduanya bisa menggunakan function yang sama. Nah, inilah disebut dynamic typing karena tipe objek tidak dicek di awal penulisan program, tetapi dicek saat program dijalankan. Selama objek memiliki metode yang dibutuhkan, Python akan menjalankannya. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya dispatch. Dispatch adalah proses menentukan metode mana yang akan dipanggil berdasarkan objek yang digunakan saat program berjalan atau runtime. Tujuannya untuk mendukung polymorphism, memberikan metode yang sama memiliki perilaku yang berbeda, dan membuat program menjadi lebih dinamis. Nah, di sini terdapat kode yang mana di sini ada kelas employee sebagai parent class, kemudian ada manager dan juga programmer sebagai child class, yang mana ini adalah yang mana memiliki metode show info, sama-sama memiliki show info. Namun isi metode kan berbeda-beda nih, tiap kelas ada information manager, programmer. Nah, kemudian objeknya manager dan programmer kita masukkan ke dalam sebuah list yang namanya list pegawai. Ketika ulangan ini dijalankan, program memanggil metode show info ini dengan cara yang sama, kan? Tetapi Python akan memilih metode yang sesuai berdasarkan objek yang sedang digunakan. Jika objek yang digunakan adalah manager titik show underscore info ini. Jika yang digunakan programmer, maka P-nya berbentuk programmer. Nah, proses pemilihan metode inilah yang disebut dispatch. Nah, itulah pembahasan mengenai relationship dan juga polymorphism.
Di dalam relation tadi kita udah membahas composition, delegation, dan juga scoping. Kemudian di polymorphism tadi kita udah membahas behaviornya, dynamic typing, dan juga dispatch. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.